Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan ya untuk menjalankan aktivitas hari ini. Terima kasih yang sudah hadir di mata kuliah metodologi sejarah hari ini. Pertama-tama saya ucapkan mohon maaf kepada semuanya karena saya tadi pagi harus apel dulu ya. Ini juga dalam posisi harus mau ke kampus, jadi kemungkinan besar saya tidak bisa memberikan materi lebih lama gitu ya, atau lebih banyak diskusinya. Jadi mungkin hanya beberapa slide saja ya, karena saya ada kegiatan di kampus. Jadi mungkin makanya saya percepat saja ya slide atau diskusi kita hari ini. Baik, untuk UTS sudah dilaksanakan ya semua, terima kasih. Nanti untuk skornya atau hasilnya belum bisa saya tampilkan karena saya juga belum cek semuanya ya, dan belum bisa melaksanakan penilaian. Jadi menunggu saja kalau untuk masalah UTS. Baik, saya coba share screen materi kita hari ini. Sudah terlihat? Sudah, Bapak. Ya, baik. Kalau sudah terlihat, baik. Diskusi kita hari ini, atau bukan diskusi ya, lebih tepatnya materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang menentukan tema dan topik sejarah gitu ya. Kan sebagai tugas akhir nanti Anda semua adalah membuat proposal. Nah, ketika Anda membuat proposal itu, perlu kiranya saya sampaikan hal ini terlebih dahulu gitu ya, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan, kalau kita sebut menentukan judul gitu ya, lebih tepatnya nanti dalam penulisan. Nah, ini hal yang paling penting perlu disampaikan dalam penyusunan proposal. Karena apa? Karena memang dalam menentukan tema dan topik sejarah itu, kita harus memahami unsur-unsur atau konsep-konsep yang mana di dalamnya itu nanti berkaitan satu dengan yang lain. Artinya judul sejarah yang berkaitan itu kan misalnya nanti menghubungkan antara variabel-variabel di dalam konsep-konsep tersebut gitu ya. Kalau di penelitian, misalnya kalau yang dari jurusan pendidikan ya, misalnya dalam penelitian pendidikan itu variabel itu hal yang penting ya, yang mempengaruhi variabel yang lainnya gitu kalau kita sebut ya. Makanya kita mengenal ada yang istilahnya namanya variabel bebas gitu ya, atau dependent, variabel terikat dan variabel bebas gitu ya. Kalau variabel terikat gitu ya, itu namanya variabel dependent gitu ya. Kalau variabel bebas disebutnya variabel independent gitu. Nah, di dalam tema atau topik sejarah, kedua variabel ini saling mengikat gitu ya. Mengikat dalam artian apa? Karena masing-masing variabel itu memiliki makna gitu ya, memiliki narasi sejarahnya gitu. Nah, ketika dia dihubungkan terlebih dahulu menjadi sebuah tema atau topik, itu akan memudahkan sejarawan untuk mengkonstruk konten di dalam proposalnya gitu ya, atau di dalam penelitiannya, seperti itu. Baik, dalam pelaksanaan penelitian penulisan itu terbagi menjadi dua jenis. Pertama itu ada tahap persiapan, ada tahap pelaksanaan. Nah, di tahap persiapan ini yang kita lakukan ya, kan Anda di tahap persiapan ya, yang pertama harus kalian siapkan, pertama ya menentukan topik atau permasalahan atau subjek penelitiannya gitu. Kemudian memilih judul ya. Kemudian sudah memilih judul, menetapkan judul. Setelah menetapkan judul, merumuskan masalah, merumuskan tujuan dan manfaat penelitian. Kalau di dalam merumuskan masalah ini ingat ya, basicnya seorang peneliti, kita itu kan disebutnya walaupun sejarawan ya, atau sejarah apa atau ini kita sebutnya sejarawan, anggaplah kita itu ya. Hakikat sebenarnya itu adalah kan kita penelitian dalam penulisan sejarah itu melakukan riset. Riset itu artinya mengulang atau kembali mengulang gitu ya. Search itu artinya mencari. Artinya kita itu sebenarnya dalam konteks menemukan kembali fakta-fakta gitu ya, menemukan kembali, merekonstruksi kembali gitu ya, penulisan sejarah dengan gitu ya, pertimbangan-pertimbangan yang baru, dengan pendekatan atau perspektif baru gitu. Nah, pertama kita bisa mulai dari menentukan tadi tuh masalah. Kalau menentukan masalah itu seperti saya bilang ya, itu adalah masalah itu muncul karena adanya kesenjangan antara realitas gitu ya dengan gagasan yang dimiliki oleh sejarawan.
Artinya ada kesenjangan antara Das Sein dengan Das Sollen gitu ya. Keinginan sejarawan itu seperti ini, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu gitu ya. Jadi itulah masalah. Ketika masalah itu dicari dan masalah itu muncul gitu ya. Nah, itu yang menjadi bahan kajian kita gitu. Misalnya sebagai contoh ya, kita melihat sebuah kasus gitu ya. Kenapa di dalam masyarakat petani gitu ya, masyarakat petani itu adalah salah satu masyarakat yang memang memegang erat budaya ini ya, agrarisnya gitu ya. Penurunan warisan dan tradisinya adalah tradisi-tradisi seputar upacara-upacara pertanian misalnya gitu. Karena sepemahaman saya, masyarakat-masyarakat petani itu atau masyarakat agraris itu terikat dengan tradisi-tradisi misalnya gitu ya. Mereka harus menyembah atau mengkultuskan lah kalau saya sebut ya, itu Dewi Sri sebagai Dewi Kesuburan, kemudian adanya Ipokati lah kalau di masyarakat Pasundan ya, itu adanya Ipokati, kalau kalau di masyarakat-masyarakat lain kan Dewi Sri itu dianggap sebagai Dewi Kesuburan. Akhirnya kepercayaan terhadap teologis itu mempengaruhi hasil kebudayaan mereka di masyarakat petani. Karena misalnya contoh gini, di dalam konteks masyarakat petani itu luas ya. Artinya kita jangan melihat mereka dalam profesi bertaninya, bukan. Tapi lihat aktivitas-aktivitas kebudayaannya yang berkaitan dengan tani gitu ya. Misalnya kalau di daerah saya gitu ya, tradisi masyarakat ini ya, masyarakat petani itu salah satunya ada yang namanya sedekah bumi gitu ya. Kalau kita nyebutnya atau ngeruat gitu bahasanya lah kalau di masyarakat di Jawa gitu ya. Sedekah bumi, ngeruat, dan itu adalah tradisi yang muncul karena adanya sistem teologis dan itu bisa dikaji terus gitu ya. Nanti akhirnya ditarik kesimpulan, oh di masyarakat-masyarakat ini akhirnya bisa terbentuk yang namanya pola apa namanya ya, pola kebudayaan gitu ya, yang sudah settle walaupun dalam konteks masyarakat yang modern misalnya gitu ya. Nah itu bisa dikaji hal-hal seperti itu ya. Makanya kata saya yang paling pertama itu memang merumuskan masalah walaupun harusnya kita tuh kadang-kadang memulai sesuatu itu dari tema dan topik ya, mau meneliti apa sih gitu ya, mau nulis apa sih gitu, tema, topik gitu ya. Karena di dalam sejarah nanti ada beberapa tema-tema di dalam sejarah gitu ya, kajian di dalam sejarah gitu. Baik, kita lanjutkan dulu, nanti kita bahas lagi. Kemudian merumuskan tujuan dan manfaat penelitian. Setiap penelitian itu ada orientasinya, outputnya itu kan di tujuan dan manfaat sebenarnya ya. Jadi buat apa meneliti? Ya salah satunya adalah untuk menyelesaikan itu masalah, kemudian tujuannya harus dikasih tahu kepada pembaca untuk apa dibuat penelitian ini ya, urgensinya apa gitu ya, kemudian manfaatnya apa yang bisa diterima oleh kita gitu ya, selaku orang yang tidak meneliti itu adalah yang harus apa ya kalau saya sebut dikerjakan atau dikonsepkan dulu gitu ya, tujuan dan manfaat penelitian itu. Kemudian menentukan sumber informasi. Kalau sumber informasi ini kaitannya nanti dengan teknik heuristik tapi pra-observe gitu ya kalau kita sebut ya. Karena kalau udah heuristik yang benar itu di tahap pelaksanaan nantinya. Pra-observe itu artinya pra-observasi gitu ya. Itu dilakukan di awal untuk melihat atau merekonstruksi trace gitu ya. Jejak jejak peninggalan sejarah. Baik itu material maupun non material. Ya, kalau saya sebut material atau non material itu berarti bisa bentuk yang konkret ataupun yang abstrak gitu ya. Kemudian menentukan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu ada, waktu kemarin sudah saya sedikit bahas ya. Sebenarnya teknik pengumpulan data yang utama dari penelitian sejarah itu ada 3. Pertama itu ada studi literatur, ya. Studi literatur itu artinya studi kepustakaan. Kemudian yang kedua ada wawancara. Ini untuk apa ya, merekonstruksi peristiwa dengan menggunakan sumber lisan gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada observasi pastinya ya. Observasi itu pengamatan terhadap konteks sumber sejarah itu ya, atau fakta sejarah yang ada di lapangan gitu. Kemudian membuat tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu di dalamnya nanti kita menyebutnya bisa jenisnya, ada yang disebutnya kajian pustaka, bisa juga disebutnya dengan kerangka teoritis sebenarnya. Ini tergantung nanti dari pendekatan masing-masing universitas beda-beda ya. Kalau di kami gitu ya, bab 2 itu disebutnya tinjauan teoritis gitu ya. Gitu. Tapi mungkin ada beberapa kampus lain yang menggunakan istilah tinjauan pustaka gitu. Ya itu nggak apa-apa. Itu hanya masalah narasi di dalam bab 2 ya. Tapi bab 2 ini adalah bab kalau kita sebut
kalau kita berbicara tentang masyarakat petani gitu ya, berarti konsep kemungkinan besar di bab 2 itu ada pembahasan tentang seputar kebudayaan agraris gitu ya, atau kebudayaan-kebudayaan yang berkenaan dengan, konsep petaninya gitu ya. Kata kuncinya kan sebenarnya kalau kita berbicara masyarakat gitu ya, kita berbicara apa gitu, konsep besarnya gitu ya. Nah itu yang kita bahas di dalam kerangka, atau di dalam tinjauan pustaka. Kalau dikaitkan dengan tinjauan teoretik, berarti, narasinya juga di bab 2 itu berkenaan dengan teori apa yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis gitu ya. Kan teori itu seperti pisau ya, dia itu adalah alat bantu kalau kita sebut itu, alat bantu untuk sejarawan mengupas sejarah gitu ya dengan, dengan, pendekatan-pendekatan yang lebih, ilmiah gitu. Karena kan ini kaitannya dengan teori. Kalau berkaitan dengan teori, kita tidak bisa lagi, berada di satu lingkup ilmu atau disebutnya interdisipliner gitu. Karena kalau ngomongin teori, rata-rata yang menggunakan teori sejarah itu sedikit kalau dalam penelitian sejarah. Justru mereka lebih konstruknya itu dengan pendekatan teori-teori ilmu sosial. Kalau Anda mau baca buku-buku teori sosial modern ya, atau teori sosiologi modern yang, Ritzer gitu ya, di bukunya itu ada beberapa jenis buku, yang sudah diterbitkan yang terbaru itu ada teori sosiologi itu kan mulai dari yang klasik, ada yang modern, sekarang ada yang kontemporer gitu ya, atau kalau kita sebut yang lebih baru atau postmodernisme gitu. Nah, yang modern itu bisa digunakan ya untuk melihat konstruksi, teori-teori kasus-kasus di sejarah misalnya teori apa ya, ya kalau yang paling gampang yang paling sering digunakan kalau di dalam kajian sejarah misalnya kalau dalam filsafat ya mungkin teorinya Hegel gitu ya, tentang materialisme dialektika. Kalau di sosiologi kalau saya kadang-kadang menggunakan teorinya, Alcott Parsons ya, tentang struktur fungsional masyarakat atau kita menggunakan teori, Marx ya, tentang kelas sosial apabila kajian kita gitu ya, atau tema kita seputar tentang pengkajian, struktur masyarakat itu bisa. Tapi kalau struktur masyarakat lebih tepatnya kalau kata saya menggunakan teorinya Alcott Parsons atau Max Weber yang paling tepat ya, karena dia mengkaji tentang peran dan fungsi setiap, setiap elemen di dalam masyarakat itu seperti apa dan saling menghubungkan satu dengan yang lain gitu ya. Nah itu biasanya saya gunakan dengan teori itu. Kalau untuk masyarakat adat bisa menggunakan teorinya Ferdinand Tönnies gitu ya tentang paguyuban dan patembayan gitu ya. Kalau di masyarakat apalagi ya, tergantung konteks ya kalau teori itu ya. Saya jadi, melihatnya banyak-banyak apa ya, banyak kasus gitu ya. Jadi tidak bisa menembak satu teori untuk semuanya, tidak berlaku itu. Jadi kita harus melihat kasuistik gitu ya kalau kita sebut. Masalah itu tidak bisa ditentukan oleh dari, kasus satu sama kemudian ditembak dengan teori yang sama nggak bisa. Tergantung, kalau teorinya tentang kalau ada yang kajiannya tentang pers gitu ya, sudah pasti yang harus dimasukkan adalah teori komunikasi ya, gitu. Kan ada tuh yang kajian tentang, peristiwa ini tapi dalam perspektif pers. Pers itu artinya koran-koran zaman dahulu pada waktu itu. Sebagai contoh kan ada beberapa mahasiswa saya juga yang mengkaji tentang suatu peristiwa sejarah, tapi pendekatannya karena sumber utamanya adalah koran lama gitu ya, makanya dia mencoba mengkaji, peristiwa ini tapi dalam Sama. dalam suara rakyat gitu ya, dalam harian rakyat gitu. Nah itu dilihat dari Iya. situ perspektifnya. Bisa dilakukan itu ya, untuk penulisan sekarang gitu. Baik kita lanjut, teori sudah, menyusun kerangka sementara outline. Nih, ini yang harus Anda siapkan nih. Pertama, Anda susun dulu outline. Outline itu nanti merumuskannya mulai dari, kalau kita sebut itu kan outline itu pertama daftar, isi gitu ya, terus kemudian juga daftar tabel kalau ada gitu di awal-awal tuh ya, kemudian, lampiran gitu ya. Lampiran itu di akhir, maksudnya satu latar belakang masalah, kemudian yang kedua adalah rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, 4 manfaat penelitian, yang kelima itu adalah paradigma atau kerangka berpikir Anda, itu harus ada tuh di dalam outline itu. Kerangka berpikir itu, apa ya, kalau saya sebut itu seperti, peta konsep penelitian Anda lah kalau saya sebut gitu ya. Jadi paradigma penelitian gitu ya kalau kita sebut itu. Jadi kita bisa lihat, oh maksudnya yang mau diteliti itu ini, tapi dia itu diarahkan menggunakan tanda panah, peta konsep gitu ya, seperti itu. Itu namanya kerangka berpikir gitu.
bagian keenamnya itu adalah yaitu bisa tinjauan teoritik atau kajian pustaka gitu. Bagian 7 ya metodologi sudah pasti ya. Metodologi penelitiannya apa. Bagian 8 itu waktu dan tempat penelitian. Bagian 9 baru daftar pustaka gitu ya. Itu outline tuh yang kayak gitu. Ya. Daftar pustaka, kemudian yang baru yang terakhir adalah lampiran gitu. Oh ya, abstrak di awal jangan lupa. Saya lupa tuh ya. Harusnya ada abstrak dulu. Jadi itu abstrak itu adalah tujuannya memberikan gambaran utama dalam penelitian kita secara keseluruhan ya. Mulai dari masalahnya apa, kemudian kajian atau pendekatannya apa, metodenya apa, target gitu ya, hasil atau apa yang ingin dicapai apa. Di dalam abstrak itu ada di situ. Kemudian apa lagi ya? Menentukan jadwal kerja, ya ini kan penelitian berarti kita harus menyesuaikan dengan jadwal kita ya, yang kita laksanakan gitu. Membuat proposal, kemudian juga disertasi kalau ini ya, kalau yang sudah levelnya yang tinggi gitu. Kemudian kalau di tahap pelaksanaan ya tahap-tahap ini metodologi ya, kalau saya anggap ini kan tahap lapangan kalau kita sebut pelaksanaan ini. Jadi ada penelitian lapangan di tahap pelaksanaan. Nah, bidang penelitian sejarah itu terbagi. Pertama ada kalau tema, ada waktu, ada geografis. Kalau tema tadi udah pernah dibahas ya oleh saya kayaknya ini ya minggu kemarin ya. Secara politik, ekonomi, kebudayaan, sosial, seni, hukum, konstitusi, diplomasi, agama, militer, maritim. Sekarang tuh ada perkembangan sejarah publik gitu ya. Kemudian ada juga sejarah perkebunan. Kalau tematik nih ya, tematik kan makin luas ya sebenarnya. Sejarah perkebunan, sejarah agraris di sini harusnya masuk nih ya. Kemudian juga tadi ada sejarah-sejarah masyarakat pedesaan, sejarah perkotaan, sejarah apa ya? Kalau kita sebut arsitektur tadi sudah dibahas sedikit ya. Jadi banyak kajiannya ini ya kalau tema ya gitu. Kalau berdasarkan periode waktu sesuai dengan periode waktu di dalam sejarah, mulai dari prasejarah, kuno gitu ya, masa madya, pertengahan, modern, kontemporer terakhir gitu ya. Kalau berdasarkan geografis atau spasial gitu ya, itu ada sejarah dunia, sejarah regional, sejarah nasional, sejarah daerah, sejarah kota, sejarah desa. Nah, persyaratan judul yang pertama itu adalah interesting, menarik. Kenapa? Kalau tidak menarik, ya artinya ini ada kendala nih, ya. Jadi ingat kata kunci interesting atau menarik itu adalah satu, adanya unsur kebaruan. Unsur kebaruan itu kita bahasakan sebagai novelty, ya. Novelty penelitian kamu apa? Kan kadang-kadang ada yang nanya kayak gitu, novelty itu apa? Kita tuh boleh merekonstruksi peristiwa yang sudah pernah dikaji gitu ya, tapi kan kita harus mencari sesuatu yang lebih fresh gitu ya, yang satu yang membedakan penelitian kita dengan penelitian yang lain gitu. Nah, itu adalah namanya novelty, unsur kebaruan. Ya, kemudian yang kedua adalah orisinalitas, asli gitu ya. Orisinil kita yang buat gitu ya. Atau belum pernah ada yang mengkaji gitu. Kemudian menyentuh atau human interest. Biasanya orang-orang itu kenapa suka membaca penelitian orang lain karena kajiannya itu menurut mereka menarik gitu. Nah, menarik ini kan sesuai dengan selera sebenarnya, tapi kita lihat tergantung juga dari tema dan topik gitu ya. Yang memang belum pernah dikaji biasanya kan human interest gitu. Kemudian ada layak atau visible. Layak itu artinya proporsional lah kalau kita sebut ya. Bisa dikaji, bisa ditulis gitu ya layaknya ini. Dan ini menjadi hal yang penting. Kemudian yang terakhir ada workable, artinya penelitian yang baik itu adalah penelitian yang bisa dilakukan lah kalau kita sebut ya, yang mudah dikerjakan gitu ya. Judulnya familiar dengan penelitinya, ruang lingkupnya terbatas, kemudian sumber dan informasinya tersedia gitu ya. Kemudian memiliki kemampuan intelektual nih Anda ini ya. Artinya Andanya punya kapasitas untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Kalau sumber ada, kemudian juga bisa dikerjain, tapi kitanya tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya, tetap saja penelitian itu kan kalau saya sebut apa ya, semuanya itu tergantung dari peneliti pada akhirnya gitu ya. Bahkan penelitian sejarah yang sulit pun gitu ya, kalau penelitinya itu kreatif gitu, itu akan bisa selesai gitu ya. Jadi itu memang salah satu yang dituntut dari seorang peneliti adalah bagaimana mereka mampu kreatif gitu ya dalam melakukan kajian gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada kedekatan emosional yang saya bilang tadi ya. Mungkin ada
satu atau dua orang yang memang lulusan pesantren salafi misalnya. Jadi akhirnya dia memiliki keinginan untuk menulis tentang pesantren-pesantren atau sekolah-sekolah non formal gitu ya, pendidikan-pendidikan Islam di wilayah-wilayah tertentu gitu, yang berbasis misalnya surau, langgar dan sebagainya gitu. Itu kan karena ada faktor kedekatan emosional, karena dia pernah di situ, karena dia pernah mengalami pendidikan itu, ya. Kemudian memiliki dukungan sosial juga, artinya kalau ada keperluan seperti menggunakan data-data BPS, Badan Pusat Statistik, data arsip daerah, kemudian juga data dari Balai Pelestarian Cagar Budaya, Balai Pelestarian Nilai Budaya gitu ya, bisa dapat dukungan dan akses gitu dari orang-orang karena kita kenal gitu ya dengan beberapa orang-orang yang berada di dalamnya juga itu mendukung gitu ya, mendukung untuk dalam proses penyusunan judul gitu ya. Kemudian testable itu artinya ya artinya empirik lah, bisa diuji ya, dibuktikan kebenarannya. Nah, tahap dalam pemilihan judul menurut Wilson itu, pertama ada tahap mencari atau browsing for ideas. Jadi tahap mencari ini, browsing for ideas itu ya memang kita di tahap yang pertama itu mencari itu macam-macam ya, bisa dengan membaca, bisa dengan menonton, bisa dengan mengamati hal-hal lain gitu ya, itu namanya tahap mencari. Kemudian tahap mengolah ide, analyzing for ideas gitu ya. Kemudian di dalam sini Wilson itu membagi klasifikasi sejarah konkret itu dibagi berdasarkan 5 unsur gitu ya. Pertama itu manusia atau person, kemudian yang kedua ada event, yang ketiga klasifikasi kajian sejarah yang konkret yaitu ya. Kalau yang abstrak itu pertama values. Values itu kayak misalnya nasionalisme, demokrasi gitu ya. Kata-kata kuncinya itu biasanya itu. Kemudian juga ada permasalahan atau problem, kemudian ada proses gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah tahap pengembangan judul atau developing title. Nah, ini contoh menggabungkan unsur-unsur konkret abstrak untuk menjadi sebuah narasi atau judul sejarah gitu ya. Misalnya pribadi dan proses, misalnya Napoleon dan ekspansi Prancis di Eropa gitu. Kan itu ada kaitannya bagaimana seorang Napoleon itu melakukan apa ya, kalau saya sebutnya memang ekspansi ya, melakukan upaya penaklukan di wilayah Eropa pasca revolusi Prancis itu sebagai sebuah nation, sebagai sebuah apa ya, negara gitu ya. Karena pada waktu itu ini kan narasinya kemana-mana. Karena pada waktu itu hasil dari Kongres Wina itu kan memang Eropa itu terbagi menjadi terpolarisasi menjadi beberapa negara, beberapa imperium ya, kingdom ya, Kingdom of Prussian, Kingdom of Austrian, Kingdom of Russian, Kingdom of ini lagi ya, England gitu ya, kalau di Inggris gitu. Dan Prancisnya baru Kingdom of France gitu. Tapi yang pertama jatuh kan itu kan Prancis. Sementara sistem yang lainnya masih menggunakan sistem kingdom gitu ya atau imperium. Dan itu oleh Napoleon di apa ya, diekspansi gitu. Kemudian antara pribadi dan problem pemerintahan Amangkurat dan pemberontakan Trunojoyo misalnya itu coba dikaji kalau ada yang mau ya, misalnya yang di Jogja gitu ya, kaitannya atau masyarakat di Jawa nih nanti. Karena ini kaitannya dampak dari pemerintahan Amangkurat dan lahirnya pemberontakan Trunojoyo gitu ya. Itu juga bagian dari yang bisa dikaji. Kemudian ada pribadi dan nilai, misalnya peranan Gus Dur dalam multikulturalisme itu juga ya sama konteksnya ya. Karena kan bapak multikulturalisme itu Gus Dur ya. Salah satunya adalah dalam proses penetapan tanggal Imlek atau tanggal hari tahun baru Cina juga itu ya. Kemudian antar peristiwa dan proses, misalnya pemilihan umum dan kesadaran demokrasi di masyarakat ini pada tahun ini gitu ya, itu juga bisa tuh ya. Kemudian antara peristiwa dan problem, misalnya perjanjian Versailles dan mulai sedunia gitu ya. Itu kan fase antara Perang Dunia I dengan Perang Dunia II itu kita sebutnya adalah periode antarbellum ya. Periode antarbellum itu adalah periode di mana masyarakat Eropa itu apa ya, kalau saya sebut itu menunggu gitu ya, menunggu dalam artian kasus bellinya terjadi lagi gitu ya, dan akhirnya terjadi kan ketika Jerman menyerang Danzig gitu. Kemudian antara peristiwa dan nilai perang dingin dan munculnya komunisme. Nah, tapi itu dalam konteks masyarakat yang sejarah yang sifatnya umum ya. Anda mau didekatkan dengan konteks masyarakat yang kita atau di dalam konteks masyarakat sejarah atau di dalam konteks sejarah Indonesia dan sejarah lokal itu boleh. Tapi ini Anda harus paham dulu antara
gabungan unsur judul konkret dan abstrak gitu ya, yang abstrak dengan yang abstrak gitu ya, kemudian yang konkret dengan yang konkret gitu ya. Ini tadi saya udah kasih sedikit clue ya. Jadi ada 5 komponen unsur, baik yang konkret maupun yang abstrak, person, event gitu ya. Ini kata kuncinya di sini ya. Person, event, kemudian ada value, ada problem, ada proses. Jadi Anda harus bisa mengidentifikasi itu supaya judul itu bisa tersusun ya, menjadi satu kesatuan unsur yang bisa bisa dikaji. Karena ini contoh aja ya. Karena kalau contoh saya mengambil iseng buat aja gitu. Ini gitu. Jadi untuk kasus ini anggaplah ini gabungan unsur-unsur ini atau ini kita sebutnya sebagai variabel gitu ya. Kalau di dalam penelitian variabel yang satu dengan variabel ini itu harus bisa saling mempengaruhi gitu ya. Baik, itu untuk masalah judul menentukan tema. Minggu depan kita sedikit bahas tentang outline penelitian sejarah ya. Nanti ketika sudah beres membahas outline, berarti perkuliahan kita itu akan kemungkinan tinggal menunggu Anda bekerja gitu ya. Paling nanti kalaupun ada tambahan konteks materi, nanti saya bantu tata cara mendapatkan jurnal ilmiah gitu ya, atau kajian tentang bagaimana submit jurnal itu terakhir-terakhir aja. Karena setelah ini kuliahnya itu kalau saya sebut belajarnya mandiri ya, karena proyeknya ya proyek ini mah. Jadi saya tidak bisa terus-terusan harus memberikan materi gitu ya. Kalaupun ada mau pertemuan nanti kita tinggal konsultasi seputar tema. Makanya nanti tugas berikutnya ya, mungkin saya minta nanti sekarang kan masih dalam tahap mencari ya. Silakan. Mungkin 2 minggu lagi gitu ya, saya sudah minta outline dan baru yang di terakhir saya meminta sebagai pengganti UAS ya, saya meminta proposal penelitian yang sudah dikerjakan. Dan kita tidak ada UAS. Ya. UASnya itu diganti dengan mengerjakan proposal penelitian saja. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Seputar metodologi tadi? Bukan metodologi, menentukan tema, topik, dan sebagainya. Ada? Ini ada 56 mahasiswa yang hadir di sini. Silakan, ada yang mau ditanyakan dahulu? Halo? Aktif nggak ini? Bertanya, Pak. Baik, silakan Septiana. Iya, jadi kan pas awal-awal kan itu kan disuruh mencari sumber ya, Pak. Ini tuh kan udah ada temanya. Nah, apakah yang itu dilanjutkan atau mencari tema baru untuk pembuatan outline-nya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Memang waktu awal itu ada tugas mencari sumber ya, dan saya udah periksa sebagian gitu ya, hampir bahkan udah semua sih udah ada nilainya itu. Tapi gitu ya, ini kan bagusnya sih masih sinkron dengan sumber yang dicari ya. Artinya masih satu on the path lah ya. Karena yang awalnya diambilnya itu, kemudian kita lanjutkan untuk melakukan kajian membuat outline penelitian kita berdasarkan apa yang udah kita cari. Itu kan tadi masuk dalam kategori atau tahapan menentukan judul ya. Artinya kita browsing for ideas, mencari, kemudian juga menentukan unsur-unsur tersebut gitu. Cuma tambahannya mungkin kalau sekarang itu Anda harus merekonstruksi judul yang memang kalau saya sebut itu konteks permasalahannya itu bisa dikaji di situ. Jadi tidak melulu hanya fokusnya di dalam sumber sejarahnya. Sumber itu tidak akan berbicara, sumber itu tidak akan bermakna apabila sejarawan tidak memberikan interpretasi terhadap sumber itu. Tidak melakukan kritik, tidak melakukan ini ya. Jadi sumber itu akan seperti benda mati saja gitu. Ya, makanya silakan nanti Anda mulai mencoba menyusun gitu ya. Untuk outline nanti mungkin minggu depan atau saya kasih ininya aja draft outline-nya gitu ya. Nanti saya kirimkan ke PJ kelas masing-masing gitu ya. Outline penelitiannya. Outline penelitian itu sebenarnya bukan seperti apa-apa ya, bukan. Dia itu model model proposal aja, tahapan-tahapan di dalam sistematika proposal gitu. Jadi saya tidak seperti outline yang memang kita itu dirancang gitu ya, yang harus detail gitu. Enggak, lebih ke arah bagaimana sistematika di dalam proposal aja kalau outline itu ya. Nanti Anda akan fokusnya itu di dalam sistematika itu menggunakan yang itulah gitu ya kalau kita sebut. Jadi tidak usah menggunakan yang lain. Tapi hampir semua universitas juga kayaknya
Kalau untuk masalah sistematika proposal dan sebagainya, mungkin yang beda hanya 1-2 lah, sisanya hampir semua sepakat. Karena itu kan bagian yang sudah umum gitu ya, sudah lumrah gitu di dalam dunia pendidikan kita. Ya. Jadi itu adalah tahap-tahapnya, nanti akan silakan Anda mulai mengkaji itu ya. Jadi minggu depan itu kemungkinan tidak ada perkuliahan, karena saya memberikan kesempatan kepada Anda untuk melakukan pencarian ya, karena waktunya kan berarti sekitar 2 bulan lah, cukup lah ya sampai UAS itu untuk melakukan atau mengkaji penelitian. Dan saya sih berharap apa yang Anda tulis itu nantinya bisa berdampak pada apa ya, kalau kita sebut akademik Anda, dan memang Anda benar-benar ingin menulis ini gitu ya pada saat nanti skripsi gitu ya. Saya harapnya sampai ke sana. Artinya tidak hanya kebutuhan untuk tugas mata kuliah ini yang mungkin dari kampus yang lain gitu ya menganggap Merdeka Belajar ini program yang ini gitu, bukan program yang ini. Tapi saya yakinkan gitu ya kepada Anda, dimanapun Anda mengampu mata kuliah metodologi sejarah gitu ya, tidak ada yang dosennya itu memberikan tugas membuat proposal gitu ya. Kalau ini baru saya aja, karena rata-rata metodologi sejarah mereka hanya terfokus pada tahapan-tahapan konsep, sumber sejarah dan sebagainya. Saya lebih praktikal soalnya. Lebih praktikal itu apa? Saya ingin Anda membiasakan melakukan penelitian, dan proposal ini harapannya adalah bisa menjadi pintu gitu ya. Salah satu yang nantinya membantu Anda menyelesaikan studi gitu. Mungkin kalau di jurusan Untirta, di pendidikan sejarah Untirta memang fasenya masih lama ya, karena kan masih semester 3 gitu ya. Tapi kalau untuk yang di kalau Anda yang udah di semester 5, ini kan momentum pas gitu ya. Kalau Anda sudah bereskan proposal ini sekarang, kan semester 7 Anda udah sempro kan. Tahun lagi Anda udah seminar proposal. Nah, udah seminar proposal itu silahkan di apa ya, disiapkan gitu ya. Bahkan kalau udah ada proposalnya tinggal dirubah outline-nya kalau memang tidak sesuai dengan outline di kampus masing-masing, itu lebih enak kan gitu. Lebih mudah gitu. Tapi Anda sudah punya pendekatan itu basic-nya, sudah ada apa ya, sudah ada dan sudah pernah mencoba menyusun proposal, ya gitu. Jadi itu harapan saya kepada Anda untuk mengerjakan ini dengan baik, dengan semangat gitu ya, dengan penuh integritas karena memang ini kaitannya kepada studi Anda gitu ya, kepada hasil dari mata kuliah kita, output-nya, ya menyelesaikan proposal. Ada lagi? Silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Biasanya banyak pertanyaan ya kalau seputar-seputar penyusunan proposal itu ya. Karena apa? Karena apa namanya? Banyak yang ya artinya banyak yang ingin tahu lah. Rasa curiosity-nya itu tinggi gitu ya. Apalagi nanti Anda bingungnya pada saat ini kan, pada saat penelitian baru nanti bingung. Padahal ya coba dilakukan gitu ya sekarang. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan mungkin atau ada yang udah punya tema gitu ya, boleh bercerita, "Pak, kalau saya mau nulis ini," gitu ya. Gimana gitu ya. Itu juga boleh tuh bagian dari tahap konsultasi seperti itu nanti boleh. Pokoknya nanti saya fasilitasi ya, mungkin sekitar 2 pertemuan gitu ya, untuk konsultasi boleh, untuk pokoknya tapi di situ saya ada satu lagi, konteks apa ya, materi lah kalau saya sebutnya. Suplemen tapinya tidak seperti materi-materi utama. Jadi seputar bagaimana tata cara Anda menulis jurnal atau publikasi di jurnal ilmiah. Atau juga tata cara untuk mendapatkan sumber-sumber jurnal berbayar tapi dengan free gitu. Sebenarnya udah banyak sih di YouTube yang kayak gitu, semua orang juga tahu tata caranya gitu ya. Tinggal klik aja pasti dapat gitu ya. Cuma ya maksudnya ini biasalah saya coba menyampaikan kepada Anda ya, berbagi ilmu aja karena ini kan teknik yang biasa digunakan oleh para peneliti ya. Ingin mendapatkan free baik itu jurnal ataupun e-book yang memang memiliki ini ya, memiliki kaitan dengan penelitian kita gitu. Jadi itu harus dicari, harus didapatkan. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, saya rasa ditutup ini dan malah lebih cepat ya. Tadinya saya prediksi sampai jam 9, ternyata Anda lebih ini, menyimak saya dibandingkan, bertanya atau berdiskusinya. Saya anggap paham berarti ya kalau kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi terima kasih yang sudah hadir pada hari ini.
Ya, jadi sudah mulai ini ya, sudah mulai menyusun outline. Outline-nya itu tadi yang saya bilang ya, gambaran besarnya itu latar belakang masalah, rumusan masalah gitu ya. Nanti lah konsep itunya nanti saya kirim. Tapi Anda udah mulai mencari ke sana sampai ke sana ya. Kemudian menyusun abstrak gitu ya. Lihat apa namanya? Mulai mengkaji di repositori masing-masing ya kampus gitu ya. Saya yakin tiap kampus punya repositori yang bagus gitu ya untuk mengakses sumber-sumber sejarah atau kajian yang sudah dilakukan, baik itu skripsi, tesis, disertasi gitu ya, tentang sejarah yang sudah pernah ditulis. Nah, Anda lihat aja bab 1 sampai bab 3 lah, mirip kayak gitulah outline-nya ya. Tapi itu kan dalam konsep bab ya. Tapi outline itu nggak dalam konsep bab, dia hanya latar belakang ini gitu ya. Tapi kalau udah dalam bentuk bab kan di bab 1 itu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, ya tujuan, manfaat, kemudian mungkin ada tambahan di paling akhir itu adalah penelitian terdahulu, ya, atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, ya, gitu. Itu bisa dimasukkan di dalam konsep itu. Berarti itu juga bagian dari outline ya. Kemudian di tahap selanjutnya setelah penelitian terdahulu ya tadi tinjauan teoritik kalau menggunakan teori. Kajian konseptual atau kajian pustaka kalau menggunakan konsep gitu ya. Silakan, itu boleh. Baru di tahap berikutnya adalah metodologi. Setelah metodologi baru di waktu dan pelaksanaan penelitian. Kalau waktu dan pelaksanaan penelitian ada reference gitu ya, daftar pustaka. Baru setelah daftar pustaka lampirannya kalau memang ada. Oke, sampai situ ya. Tuh, perkuliahan hari ini. Semoga nanti ada hal-hal yang ini ya, jadi kita akan mengadakan lagi perkuliahan. Jadi minggu depan tidak ada lagi kuliah nih, secara tatap muka ya. Jadi tinggal apa namanya, menyelesaikan yang tadi saya minta, ya, menyelesaikan proposal penelitian masing-masing, gitu, ya, dengan waktu periode yang mungkin sekitar 2 bulan lagi gitu ya, terhitung dari hari ini. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.